Silakan. Pimpinan. Masih ada? Ya. Kiri, pimpinan. Ibu dulu, ibu silakan ibu. Pimpinan kiri. Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami datang dari Rempang memang mengharap ke Komisi 6 ini, Bu. Sebab ditanya Bapak tadi alasan kami menolak apa ya? Sebab kami menolak tuh alasan dia seperti BP Batam tidak ada komunikasi dengan kami lagi. Langsung kami bulan 8 tahun 23 kami disuruh dikosong rumah, Bu. Jadi kami tidak tahu menahu, habis alih-alih kami suruh dikosong rumah. Jadi maksud kami apa? Jadi terjadilah berlanjut ya, kami datanglah tim terpadu, kami datang ke rumah-rumah, memaksa kami menentangkan mendapat rumah relokasi. Jadi kalau kampung kami dirusak, laut, darat, di mana hidup kami? Dikasih rumah relokasi, tipe 45 tuh, seperti apa kami nanti? Anak-anak cucu kami. Masa depan anak-anak cucu kami di mana nanti? Sedang rumah tuh selebar untuk rumah aja. Nanam apa? Sedang sekarang ini orang relokasi itu udah meninggal. Orang tak terima, tak ada kuburan situ. Terpaksa orang itu mengantar di Batam lagi. Itu udah meresah warga. Di situ kami sebab menolak, tidak sesuai dengan keadaan kami. Kampung kami hilang, adat budaya kami Melayu hilang, semua hilang, dimasukkan Cina di situ. Kami tak di situ kami menolak. Sebab tak jelas proyek ini. Sekarang ini sampai berlanjut tahun 24, 25, kami diintimidasi, diserang sampai saya ini bulan berapa tuh? Tanggal 18 Desember saya dipatah tangan Ibu. Patah tangan saya ini. Lepas itu berlanjut lagi tanggal 18 Desember diserang lagi di Sembilan Hulu. Orangnya satu lori, Pak, menyerang kami. Sedang itu orang itu merusak hak kami. Kami tak terima. Siapa Bu yang nyerang, izin Bu? Ibu bisa diperjelas Bu, mohon izin. Ibu, Jadi, ya Bu, mohon maaf Bu. Mau tanya Bu, nggih, mohon izin. Yang menyerang Ibu siapa Bu? menyerang kami? Iya. Orang MEG, satu Orang lori. PT, iya. Sedang orang itu merusak spanduk kami. Kami menolak di mana-mana jalan. Jadi orang tahu kami masih menolak. Kami tetap menolak. Apa benda itu tak merusak mereka, Pak? Sedang mereka duduk di kantor camat, kami tak menghalang. Orang camat keluar. Itu aja dah tak jelas. Apa saat itu aparat penegak hukum kayak Pak Camat, Kepala Desa melihat nggak aksi itu Bu? Apa yang dilakukan mereka setelah Pak saat Camat sampai? tak melihat, waktu itu polisi. Saat polisi melihat, apa yang dilakukan Bu? Dia diam aja. Malah tiba-tiba orang tuh, saya pula jadi tersangka. Saya duduk aja. Jam 10, udah kejadi jam 8. Saya jam 10 muncul di sana. Ada videonya atau fotonya Bu? Ada? Kami nanti minta Bu ya lewat sekretariat. Jadi saya bilang dia tersangka. Saya tidak ngapa-ngapain di situ, Pak. Saya jaga kampung, bukan saya jahat. Gardu kami dibakar, spanduk kami disobek. Orang dia. Tapi kami lapor sama polisi bilang nunggu terbukti. Sudah terbukti, kami juga disalah. Orang itu sudah ketangkap, bukti. Kami juga yang disalah. Jadi kemana polisi itu berpihak pada mana? Pada masyarakat atau pada PT yang tak jelas itu? Sedang orang itu PT nggak ada di situ. Dirampas tanah Cina, dirampas hak-hak kami. Motong kayu sebentar ini untuk nanam mentimun. Ditangkap. Bapak nak tahu, resahnya kami di Rampang itu, Pak. Saya ini bercakap ada saja, Pak. Saya ini memang tak pandai bercakap, tapi saya tetap bela kampung kami, Pak. Sebab proyek itu, pemerintah berpihak pada proyek itu. Dia tidak mengayuh masyarakat. Polisi ada, saya tangan patah, polisi ada, Pak, depan saya. Seharusnya Bapak tuh melindungi kami. Habis kami melapor, tak ditanggap. Kami betul-betul trauma, Pak, ada PT itu.
Diserang beribu, beratus orangnya, hampir beratus. Kami lari ke hutan, Pak. Kampung kami lari ke hutan. Mana-mana dihantam semua. Posko 3 dihantamnya. Orang dihantam juga, dipecah kepala, tangan patah juga, dipanah. Dibawa alat 1 lori itu, Pak. Beloti, panah, bentong juga, parang. Anak sekolah itu dihangat di ini. Anak sekolah main handphone, main game. Kata dia video dia. Anak SMP lagi. Trauma budak sampai tak sekolah sampai sekarang ini. Bapak tak tahu gitu. Saya betul-betul saya di depan, Pak. Saya ada di depan. Saya ini bela Rempang di mana-mana. Saya tidur malam 1 jam 2 jam, Pak. Saya di lapangan banyak, Pak. Saya bela Rempang. Kena mikir cucu saya nanti, Pak. Kalau dikasih rumah tipe 45 di mana, Pak, hidup kami? Di atas bukit pula. Itu di dapur 6 itu udah kena limbah, Pak. Tak bisa berhidup air ikan lagi. Sebab dia dah limbah jatuh ke bawah. Jadi saya kalau bercakap itu, Pak, dada saya panas, Pak. Betul-betul sakit saya. Saya dah mulai dari tahun 23, Pak, digas dengan air mata. Saya ada semua, Pak, di situ. Kami dapur umum 1 bulan, Pak. Dapur umum simpan 26. Ibu-ibu tu, Pak, mak-mak. Kami jaga pos siang, jam 8, jam 5 kami balik. Nanti bapak sambung lagi. Itu kerja kami, Pak. Ekonomi kami betul-betul merosot, Pak, sekarang ini. Ini kandang ayam dari gusor. Tambah udang dari gusor. Jadi kalau untuk Rempang proyek ini saya minta cabut lah, Pak, tolong lah, Pak. Betul-betul merusak Rempang, Pak. Betul-betul kami trauma, Pak, kalau nengok keadaan orang seperti itu. Sebab pemerintah berpihak pada dia, Pak. Kami tak belum dapat keadilan sampai saat ini, Pak. Saya patah tangan mengumpat sendiri, Pak. Saya tak ada ongkos mengumpat, Pak. Saya untung saya pandai ngumpat, Pak. Alhamdulillah sekarang ini keram aja, Pak. Tak dulu tak bisa, Pak. Betul-betul patah, Pak. Ini anak yang juga dipanah belakang. Anak satu itu keluar lagi toilet langsung hantam, Pak. Polisi ada. Langsung pingsan bawa di rumah sakit. Kami tak besok nyari dengan orang LBH nyari mana rumah sakit. Kami tak tahu dia bawa dia. Sejaka. Betul-betul kami betul-betul saya ni nengok betul, Pak. Saya tak rekayasa, Pak. Saya nengok betul-betul trauma, Pak, proyek ini. Sebab pemerintah pelihat itu. Saya kan sedih, Pak, nengok nasib anak-anak kami itu. Anak sekolah juga takut. Dulu kan tenter padu ke rumah 20 orang, 10 orang, 30 orang bawa ini, Pak. Senjata tajam, panjang tuh. Jadi anak-anak kami betul-betul 2 tahun, hampir 2 tahun kami, Pak. Memang belum dapat keadilan. Sekarang ini datang pula transmigrasi lokal. Itu di dapur 6 tuh, di Sempang dapur 6, kandang ayam di gusor, Pak. Mau Baik, Bu. dihapis kami. Baik. Jangan. Ya, baik. Itu aja, Pak. Saya cakap ini panas, Pak. Cukup ya. Diam aja. Ya, kami sudah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memahami apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi jeritan Bapak Ibu sekalian. Jadi Komisi 6 insya Allah apa yang menjadi harapan, aspirasi itu akan kita sampaikan kepada mitra Komisi 6. Tapi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu dari Rempang ya, coba berunding dengan tokoh-tokoh masyarakat, apa yang terbaik. Terbaik untuk Rempang, terbaik untuk Bapak dan Ibu. Itu. Nah, kalau dari situ nanti mudah-mudahan ketika kita berkunjung sudah ada aspirasi, harapan yang akan kita bisa perjuangkan kepada yang berkepentingan. Begitu Bapak Ibu anggota ya. Iya, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Baru saya cek bahwa Rempang Eco City itu ini belum dibatalkan.